Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali lagi dengan Mas Ogin di sini. Nah, di video kali ini saya masih membahas seputar aplikasi desain grafis yaitu Vanity Designer. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas cara bagaimana membuat desain mockup kaos atau t-shirt di Vanity Designer versi Mas Ogin ya. Yang pastinya juga sesuai pengalaman saya ketika membuatnya. Oke, teman-teman. Baik teman-teman, seperti biasa langsung saja kita buka software Vanity Designer-nya ya. Nah, kemudian setelah tampilan seperti ini teman-teman bisa saja langsung tekan new dokumen. Nah, kemudian tinggal teman-teman pilih sesuai format atau ukuran artboard yang teman-teman inginkan sesuai selera masing-masing ya. Nah, di sini Mas Ogin pilih yang artboard ukurannya 1080 pixel kali 1080 pixel untuk kebutuhan misalnya sosmed. Di sini ukuran sosmed sosial media Instagram. Nah, kemudian kalau sudah tinggal bisa centang create artboardnya kalau ingin artboardnya lebih dari satu ya teman-teman. Dan warnanya pilih yang RGB karena kalau misalnya kebutuhannya untuk sosmed berarti color formatnya yang RGB. Kalau untuk dicetak misalnya desainnya untuk dicetak atau print out, teman-teman pilih yang CMYK. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu tinggal teman-teman create saja. Nah, oke teman-teman, nah baik, pada video kali ini sesuai judul, sesuai tema, di sini Mas Ogin akan memberikan tutorial sederhana sesuai pengalaman Mas Ogin ya, cara bagaimana kita membuat desain mockup t-shirt ataupun kaos. Nah, di sini supaya lebih natural atau supaya lebih hidup desainnya, karena kalau kita membuat desainnya saja misalnya kita menggunakan pen tool, nah kita membuat line art ataupun flatnya ya akan terlihat kaku. Nah, maka dari itu kita membutuhkan mockup berupa gambar kaos yang berwarna putih. Nah, teman-teman, di sini Mas Ogin hanya memberitahu sharing. Kalau teman-teman ingin membuat mockup apapun itu ya, desain apapun itu maupun kaos, packaging dan lain sebagainya, usahakan gambarnya itu objeknya berwarna putih seperti itu ya. Nah, sebagai contoh kita langsung saja di sini sesuai temanya ya. Nah, di sini Sogin sudah download gambar berupa kaos ya. Nah, untuk sebagai contoh ataupun tutorial sederhana bagaimana kita mendesain mockup untuk desain kaos ini ya. Nah, kita sesuaikan dulu. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita langkah selanjutnya yaitu membuat line art atau tidak kita membuat fillnya. Nah, dengan cara kita mentrace bagian kaosnya saja untuk nanti fungsinya di akhir yaitu memberikan warnanya. Jadi di akhirat nanti kita bisa merubah warna si kaos tersebut, misalnya mau merah dan lain sebagainya gitu. Oke, kita langsung saja. Di sini di Vanity Designer saya menggunakan pen tool ya. Mungkin teman-teman di sana ada yang terbiasa menggunakan tool lain, silahkan sesuai selera atau sesuai mood masing-masing. Oke. Nah, mulai dari mana bebas ya. Misalnya dari sini. Nah, di sini Mas Ogin contohkan sederhananya saja supaya teman-teman tahu dari pertama prosesnya dan lain sebagainya. Nah, di sini Mas Ogin juga tidak cepatkan ya supaya teman-teman juga paham cara proses cara membuatnya dari awal sampai pertama. Nah, tapi di sini Mas Ogin mungkin membuatnya tidak terlalu rapi karena teman-teman tahu sendirilah kalau kita membuat desain apapun itu dan desain itu ingin terlihat rapi membutuhkan waktu yang lumayan lama. Nah, di sini Mas Ogin mensingkatkan saja ya. Nah, pertama teman-teman harus membuat line artnya seperti ini, contoh sederhananya ya, karena Mas Ogin memberikan contoh sederhananya bagaimana kita membuat mockup untuk desain kaos khususnya ya, karena di video tutorial ini kita membuat desain mockup kaos. Nah, lebih ke intinya ya sebenarnya di sini Mas Ogin memberikan cara bagaimana kita membuat si warna kaosnya itu berubah
sesuai keinginan selera masing-masing ketika teman-teman ingin membuat desain ataupun kebutuhan yang berkaitan tentang kaos dan ingin tampilan kaosnya itu terlihat lebih hidup. Nah, seperti itu ya. Nah, teman-teman ini saja ikuti garis-garis si kaosnya ya dengan menggunakan pen tool. Di sini Mas Ogi menggunakan pen tool. Oke, pelan-pelan ya, supaya nanti di akhir juga tidak terlalu banyak ketika nanti kita ingin merapikan antara si line artnya ketika ada yang kelihatan kaosnya. Nah, di sini terus saja sampai selesai ya. Nah, sambil kita menunggu selesai ini membuat line art si kaos tersebut, misalnya teman-teman di sana ada kebingungan, kemudian ingin bertanya berkaitan tentang software desain ataupun tools yang ada di desain, cara bagaimana menggunakannya dan lain sebagainya ya, teman-teman bisa tanyakan saja di kolom komentar. Nanti insya Allah di video selanjutnya Mas Ogin akan bantu jawab pertanyaannya, seperti itu ya. Nah, teman-teman juga kalau misalnya ingin bergabung ya, Mas Ogin sudah buat grup kursus belajar desain ya, ada di Facebook, tinggal teman-teman cari saja di situ namanya kursus belajar desain. Nah, teman-teman silakan yang ingin berminat untuk bergabung silakan, gratis tanpa bayar ya. Kalaupun teman-teman ingin berdonasi silahkan, Mas Ogin sangat apresiasi. Oke. Nah, di situ juga di Facebook, di grup Facebook juga kursus belajar desain, Mas Ogin menyediakan grup WhatsApp. Nah, di situ grup WhatsApp berfungsi kalau teman-teman ingin diskusi, langsung bertanya dengan Mas Ogin dan sebagainya, sharing seputar desain. Nah, silahkan. Nah, di situ fungsi grup WhatsApp lebih ke untuk diskusi. Kalau untuk grup Facebooknya Mas Ogin lebih untuk sharing info dan semacamnya, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Seperti intinya teman-teman harus membuat line art kaosnya. Oke, terus usahakan serapi mungkin, sebisa mungkin. Misalnya teman-teman kalau membuat, nah di sini Mas Ogin hanya memberikan tutorial sederhananya ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman ada dua tipe ya teman-teman, ketika kita membuat desain mockup kaos, ada yang memang desain mockup kaosnya diambil hanya kaosnya saja, nah supaya ya menurutnya menarik, nah misalnya ya. Nah, dan ada juga desain kaos mockup bersama objeknya atau bersama si manusianya tersebut supaya lebih kelihatan menarik. Dan kembali ke masing-masing kebutuhan desain ya. Kalau menurut teman-teman desain mockupnya bagus bersama orangnya ya silahkan, kalaupun desain mockupnya hanya berupa kaosnya juga ya silahkan, terpulang ke teman-teman sesuai selera masing-masing ketika nanti desainnya sudah jadi ingin diupload, seperti itu ya. Oke, nah, jadi kita pinggir. Nah, kalau misalnya teman-teman contoh di sini Mas Ogin membuat mockupnya, desain mockupnya yang diambil kaos dan orangnya. Nah, otomatis Mas Ogin mengambil line artnya di luar kaosnya. Nah, maksudnya di luar kaosnya itu line artnya ini berada di luar kaos, seperti itu. Supaya kenapa? Supaya nanti di akhir kelihatan lebih rapih ya. Nah, sederhananya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman mengambil desain mockup kaosnya hanya berupa kaosnya saja, tidak bersama orangnya, nah teman-teman alangkah lebih bagusnya teman-teman mengambil line artnya di dalam objek si kaos tersebut. Nah, di sini misalnya ya. Oke. Nah, terus pelan-pelan kayak tidak berantakan line artnya ya. Oke. Nah, dan sedikit lagi ya. Memang kalau kita membuat line art kita harus sabar. Nah, di samping sabar
kita harus teliti juga supaya nanti di akhir tidak banyak line art yang harus kita perbaiki supaya kelihatan rapi. Oke. Nah. Karena di sini ada sesuatu. Udah, karena di sini ada sesuatu ya yang terlewati di sini ya, karena notnya ini terputus karena kurang teliti, makanya di awal kita harus teliti ketika kita membuat art seperti itu ya. Kita kembalikan saja. Oke, kita kembali ke line art yang sebelah sini terputus. Nah, di sini Mas Ogin biasanya seperti ini kalau ada yang terlewatkan. Nah, kita lanjut lagi yang di sebelah sini ya. Oke, mungkin teman-teman bisa skip ya yang tadi ya, yang ada kesalahan. Kalau misalnya teman-teman ingin skip seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, tersambung ya, terhubung. Nah, ini kotak-kotak ini berarti terhubung si line art-nya. Oke, nah seperti ini aja ya. Ini Mas Ogin kasih sederhananya saja ya. Teman-teman tahu dari awal proses sampai akhirnya si desain mockup itu selesai. Oke, ada. Oke. Dan pelan ya ketika kita membuat line art. Di samping sabar, kita juga harus teliti ya teman-teman ya. Teman-teman kalau ingin ada pertanyaan seputar desain ataupun seputar freelance desain, nah silahkan teman-teman bisa bertanya saja langsung di kolom komentar, bebas. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nah kita berarti sudah selesai proses tahap pertama ya. Kita membuat line art si kaos tersebut. Nah, kita misalnya kita kasih warna dan warnanya berhasil, misalnya warna hitam ini ya, kita klik ini aja biar warna hitamnya pindah ke sini. Nah, berarti tandanya tahap pertama kita membuat civil object kaos line art tadi kita sudah selesai. Itu untuk tahap pertama ya. Nah, di sini kan tinggal teman-teman rapikan saja kalau ada putih-putih yang kelihatan seperti ini. Nah, itu bebas. Di sini Mas Ogin hanya sederhana saja ya, tidak terlalu rapi. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, kita menuju layer. Nah, di sini teman-teman misalnya teman-teman ini dulu duplikat dulu tadi, duplikat yang ini, yang curve ya, duplikat. Nah, duplikat. Nah, kemudian yang ini dihilangkan saja warnanya atau enggak dibalikkan jadi line art. Nah, ini juga bebas, tidak munculkan dulu ya. Nah, kemudian yang ini diduplikat, yang tadi gambar si mockup kaos putih tadi ya. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya teman-teman pilih salah satu, misalnya yang ini gambar mockup pertama, kita beri nama mockup saja. Oke. Nah, kemudian yang ini kita gabungkan, ini yang gambar utama, yang ini kita gabungkan dengan curve ataupun si line art kaos yang tidak ada warnanya tadi. Fungsinya apa? Fungsinya nanti buat si mockupnya itu shadownya tadi. Oke. Nah, caranya kita masukkan saja yang gambar ini, kita drag ke atas. Nah, seperti ini ya. Kalau udah kita letakkan. Nah, kalau sudah, dia tampilannya akan seperti ini. Kita beri nama saja shadow ya. Nah, oke, misalnya ya. Nah, kemudian yang ini kita beri nama saja
ganti warna di sini, misalnya ganti warna misalnya ya. Nah, maksudnya apa? Misalnya teman-teman nanti desain kaosnya ingin dirubah warnanya menjadi hitam, merah, kuning dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa gantinya di sini ya. Oke. Nah, ini karena tidak kelihatan, kita kan checklist tadi. Kita nggak checklist kan. Nah, sepertinya. Nah, kemudian yang selanjutnya, tahap selanjutnya kita pilih yang shadow. Kita pilih yang ini. Nah, adjustment. Nah, kemudian kalau sudah adjustment, pilih teman-teman yang tulisan levels. Nah, teman-teman tinggal rubah saja yang di sini, yang black level ini, karena kan untuk fungsi shadownya si kaos tadi supaya lebih kelihatan, nanti si warna hitamnya bisa terlihatkan. Oke, kita misalnya, bukan misalnya, di sini biasanya Mas Ogin terapkan ya sesuai pengalaman 20%, kalau enggak 22%. Nah, seperti itu ya. Kalau udah tag aja. Kemudian yang ini line art-nya kita hilangkan aja ya. Nah, kemudian yang ini kita tekan layer yang ini, yang ganti warna, kita pilih yang FX, kita pilih color overlay checklist. Nah ya, kalau sudah kita close. Nah, kemudian kita tekan checklistnya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal pilih yang shadow tadi lagi. Kemudian yang di sini normalnya kita rubah ke multiply, karena di Affinity Designer seperti ini ya. Jadi setiap software desain berbeda toolsnya dan berbeda caranya juga, tapi inti dari software desain outputnya sama sesuai kebutuhan. Oke. Nah, kemudian yang ganti warna juga sama. Teman-teman tinggal ganti ke multiply seperti itu ya. Nah, karena di sini hitamnya masih kelihatan flat gitu ya. Nah, di sini juga masih kelihatan putih, tinggal teman-teman ubah aja, perbaiki. Nah, oke. Masih kelihatan. Oke. Nah, teman-teman tinggal ganti saja. Nah, biasa sih kendalanya kalau warna hitam itu tidak terlihatan di kerutan bajunya. Nah, teman-teman tinggal atur opacity di sini. Nah, biasanya kalau warna hitam saya terapkan di opacity 80% dia. Nah, ini untuk warna abu-abu, tapi saya biasanya Mas Ogin ya menggunakan antara 88% ataupun tidak 90%. Nah, itu ya teman-teman. Nah, jadi kita bisa lihat ya fungsi dari mockup, tutorial mockup desain di Affinity Designer. Seperti inilah gambarannya ya, dari pertama sampai selesai tadi. Oke. Nah, jadi kita terlihat lebih natural dan hidup ya si mockup house tersebut. Oke. Nah, kalau misal teman-teman ingin mengganti warnanya, tinggal teman-teman tekan saja layer ini, kemudian teman-teman ke color, kemudian teman-teman pilih yang ini, yang fill ya. Nah, teman-teman tinggal rubah, misalnya ini merah misalnya ya. Oh ya, di sini salah. Teman-teman color. Oke, bentar, ada kesalahan. Oh, di sini teman-teman tekan efek ini. Oke, kemudian teman-teman tekan warna yang di sini ya, jangan warna yang di color ini, karena kan kita sudah mengaktifkan color overlay tadi. Nah, tinggal teman-teman di sini. Nah, seperti ini, misalnya pengen warna merah, teman-teman tekan warna merah misalnya ya. Nah, kalau teman-teman ingin warna biru, nah tekan warna biru. Misalnya ingin warna hijau, nah hijau, nah kuning misalnya ya. Nah, misalnya teman-teman kurang sesuai ya. Nah, di sini tinggal teman-teman main di opacity-nya teman-teman, supaya terlihat lebih enak lah dipandang misalnya ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Oke, kita kembalikan saja ke warna hitam, lebih kelihatan bagus ya. Seperti itu. Atur opacity-nya. Nah, seperti ini ya contohnya. Oke teman-teman. Nah, begitulah ya Mas Ogin memberikan contoh ataupun trik, tips, tutorial cara sederhana bagaimana kita mendesain
mockup kaos di Vanity Designer. Nah, misalnya teman-teman ingin menambahkan logo atau teks, misalnya contohnya misalnya Mas Ogin ya, Mas Ogin misalnya. Nah, kita kasih warna putih supaya kelihatan misalnya ya. Nah, kita cari yang ini misalnya. Nah, seperti ini misalnya ya. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan saja ukurannya seperti ini. Nah, dan usahakan ya kalau misalnya teman-teman ingin menambahkan desain ataupun logo, posisikan si desainnya ini di pertengahan supaya kenapa? Supaya terlihat. Nah, seperti ini misalnya ya, contohnya. Sebenarnya bebas sih teman-teman, bisa di sini juga ya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, tinggal save saja ya, kalau sudah tinggal save saja. Oke. Nah teman-teman, begitulah video penjelasan dan pembahasan cara bagaimana membuat desain mockup kaos atau t-shirt di Vanity Designer versi Mas Ogin ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Dan jika teman-teman di sana ada masukan atau saran yang mau dibahas di video selanjutnya, komen di kolom komentar video di bawah ini, oke? Supaya bisa membantu teman-teman dalam belajar mengenai desain. Dan yang terakhir, mohon maaf kalau ada salah dalam tutur kata kalimat yang saya sampaikan di video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.